Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah sekalian, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini. Kita diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian tasawuf pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kita harapkan syafaat baginda untuk kita semua nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, marilah kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang Al-Hikam, baik itu pengarang matan yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan semua pengarang syarah kitab Al-Hikam. Ala hazini wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syainullahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita membahas kalam hikmah yang ketiga dalam kitab Al-Hikam yang berbunyi sawabiqul himami la tahriku aswaral aqdar. Cita-cita yang terrealisasi tidak pernah menembus dinding-dinding takdir. Al-himam itu adalah jamak dari himmah. Himmah itu artinya apa? Himmah artinya cita-cita. Di keinginan yang kuat terhadap sesuatu itu disebut dengan cita-cita. Cita-cita ini ada yang berkaitan dengan ukhrawi, yang berkaitan dengan ketuhanan. Seperti kita ingin mendapatkan ma'rifatullah, atau kita ingin mendapatkan ridha Allah. Itu disebut dengan himmatun aliyah, cita-cita yang tinggi. Dan ada kalanya cita-cita itu ada berkaitan dengan urusan duniawi. Ingin mendapatkan keuntungan dunia dan segala isinya, itu disebut dengan himmatun daniyah, cita-cita yang rendah. Di ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang kita cita-citakan itu
ada kalanya tercapai, ada kalanya terwujud, dan tentu ada kalanya juga tidak terwujud atau tidak terrealisasi. Di sini pengarang mengatakan cita-cita yang terwujud atau cita-cita yang terrealisasi, apa yang kita inginkan itu kita dapatkan. Apa yang kita cita-citakan terwujud. Maka itu kata pengarang tidak pernah menembus dinding takdir. Di aswar itu mana aslinya adalah parit ya. Jadi kalau di zaman dulu orang bikin itu batas kaplingan tanah itu ya, itu dengan membuat parit ya. Di parit ini artinya apa? Garisan. Di garisan takdir. Takdir yang diserupakan dengan garisan. Jadi Allah sudah menggariskan, membuat batas. Jadi takdir itu adalah garisan atau batas yang Allah buat, atau ketentuan yang Allah buat. Maka apa yang terjadi itu tidak pernah keluar dari garis atau batas yang Allah sudah ciptakan. Jadi ini mesti kita pahami bahwa kita berhasil dalam hidup ini, kita sukses dalam hidup ini, itu semuanya tidak pernah keluar dari takdir Allah. Walaupun secara zahirnya kita bekerja, kita berusaha, kita berikhtiar, bekerja keras misalnya. Namun kalau kita sukses, kalau kita berhasil, itu semua tidak pernah bisa keluar dari apa yang Allah telah takdirkan untuk diri kita. Kemudian dengan kita memahami seperti itu, kalau seandainya ada cita-cita kita yang tidak terwujud, ada cita-cita kita yang tidak terrealisasi, maka itu juga termasuk dalam takdir Allah. Jadi di sini kita menggunakan apa yang namanya kias aula. Sedangkan cita-cita yang terwujud itu tidak pernah bisa menembus atau keluar dari takdir Allah, apalagi cita-cita yang tidak terwujud. Jadi dengan demikian, apa pesan moralnya di situ? Kalau seandainya ada keinginan kita yang tidak terwujud, ada cita-cita kita yang tidak tercapai, maka kita tidak perlu bersedih. Kita tidak perlu berduka cita. Karena itu adalah dalam garisan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cita-cita atau keinginan yang terwujud ini bukan hanya hal-hal yang baik. Ada hal-hal yang negatif pun. Misalnya keinginan orang yang memiliki ilmu hitam, tukang sihir misalnya. Orang tukang sihir itu dengan ilmunya, dengan aksinya, dia ingin apa yang dimaksudnya itu tercapai.
maka tercapainya maksud atau tujuannya tukang sihir itu juga tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka para tukang sihir itu, ahli sihir itu tidak akan pernah memberi mudarat kepada seorang jua pun dengan sihirnya itu illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Dengan izin Allah ini maksudnya apa? Dengan iradah Allah, dengan kehendak Allah juga. Di keinginan seseorang itu, orang tukang sihir itu, kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka dia tidak akan terwujud. Begitulah semua cita-cita manusia itu. Apa yang kita cita-citakan, kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, artinya tidak sesuai dengan apa yang Allah takdirkan, maka dia tidak akan terwujud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadari. Sesungguhnya segala sesuatu itu kami jadikan dengan qadar. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Kamu tidak menghendaki sesuatu kecuali Allah menghendaki. Artinya sesuatu itu yang kita inginkan, yang kita kehendaki, baru bisa terwujud kalau sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian sabda Rasulullah SAW, kullu syai'in biqada'in wa qadarin hattal ajzu wal kais. Segala sesuatu itu dengan qada dan kadar, sehingga orang lemah dan orang orang yang rajin. Jadi baik itu orangnya rajin, baik itu orangnya malas, baik itu orangnya pintar, baik itu orangnya bodoh, apapun yang terjadi pada diri seseorang, apapun yang dicapai oleh seseorang itu semuanya tidak pernah lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, jadi di sini sebetulnya materi ini berkaitan dengan apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang makam sebab dan makam tajrid. Di belakang dijelaskan bahwa keinginan kita untuk tajrid, sementara Allah menetapkan kita di sebab, itu adalah sebagian dari syahwat. Di Allah telah menetapkan kita di makam sebab misalnya. Berarti Allah sudah mentakdirkan kita di makam sebab, maka karena itu jangan kita memiliki keinginan untuk pindah ke makam tajrid. Kenapa? Karena keinginan itu hanya akan sia-sia. Keinginan kita yang bertentangan dengan kehendak Allah itu hanya sia-sia belaka. Jadi dengan demikian, kita dalam hidup ini harus pandai berdamai dengan takdir gitu ya. Karena mungkin kita sudah mengalami bahwa dalam hidup ini kita sering atau pernah bercita-cita, memiliki keinginan,
yang pada akhirnya cita-cita itu tidak tercapai. Kita memiliki rencana, menyusun satu rencana, satu planning, satu rancangan. Tetapi yang terjadi justru sesuatu yang lain dari apa yang telah kita rencanakan. Kalau itu sudah terjadi, berarti itu adalah sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan demikian, kalam hikmah ini tujuannya adalah agar kita jangan terlalu ambisi gitu ya. Kadang kita karena keinginan yang menggebu-gebu, ambisi kita yang kuat, seolah-olah apa yang kita inginkan itu pasti terjadi. Seolah-olah apa yang kita cita-citakan itu pasti terwujud. Nah, ini yang mesti kita hindari. Makanya dalam Islam itu, kalau kita berjanji, mesti kita ucapkan insya Allah. Kenapa? Karena kita tidak yakin apa yang telah kita rencanakan itu, apa yang telah kita janjikan itu, kita tidak yakin itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau apa yang kita janjikan, yang kita rencanakan itu sesuai dengan kehendak Allah, maka dia akan terwujud. Tapi sebaliknya, kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka dia tidak akan terwujud. Jadi ucapan insya Allah itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh terlalu yakin dengan apa yang akan terjadi, dengan apa yang telah kita rencanakan. Nah, ini juga berkaitan erat dengan apa yang disebut dengan tawakal itu ya. Kita sudah bahas ya di pertemuan sebelumnya tentang tawakal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Apabila kamu sudah azam, memiliki satu azam, memiliki satu tekad, memiliki satu kemauan yang kuat, maka setelah itu harus tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Hamba sudah merencanakan seperti ini. Kita sudah membuat satu perencanaan yang rapi, satu planning, satu rancangan. Tetapi pada akhirnya kita menyerahkan urusan tersebut kepada Allah. Artinya kita harus siap. Apakah itu terwujud atau tidak, kita harus siap. Dan kita tidak yakin itu pasti terwujud. Karena terwujudnya sesuatu itu tergantung kepada kehendak Allah. Tergantung kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah yang mesti kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya para nabi dan rasul itu ya, mereka itu tidak yakin dengan diri mereka sendiri tentang apa yang akan terjadi 1 detik ke depan, 1 menit ke depan. Kita tidak bisa pastikan. Kadang-kadang sebagian dari kita kan dia nggak mau jawaban insya Allah itu ya. Jangan insya Allah, yang pasti jawabannya gitu kan. Dikatanya insya Allah itu jawaban yang kurang meyakinkan. Dan mungkin juga karena ucapan insya Allah itu disalahgunakan. Mungkin di hatinya dia tidak ingin ya. Tetapi karena malu diucapkan dengan insya Allah juga.
dia berjanji, misalnya ada orang berjanji dengan teman, padahal dia tidak mau hadir misalnya. Tapi karena malu, maka dijawab dengan insya Allah. Itu artinya apa? Itu penyalahgunaan insya Allah. Jadi insya Allah itu adalah jawaban ketika kita sudah yakin dengan kehendak, dengan keinginan kita, namun kita tidak yakin bahwa itu akan terwujud, karena terwujud sesuatu itu tergantung kepada kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini mesti kita pahami jemaah sekalian, ya. Kita an-nasu bit takhir bil ikhtiar, wallahu bit takdir. Manusia itu dengan ikhtiar, dengan usaha, dengan perencanaan, dengan membuat rancangan, namun pada akhirnya itu tergantung kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu sesuai dengan takdir Allah, maka dia akan terwujud. Sebaliknya, kalau itu tidak sesuai dengan takdir Allah, dia tidak akan pernah terwujud. Jadi dengan demikian saya ulangi, kalam hikmah ini adalah untuk memadamkan api ambisi yang berlebihan dalam diri kita. Karena sebagai manusia tentu kita dalam hidup ini, apa yang kita inginkan itu mesti tercapai. Apa yang kita cita-citakan, kita mesti dalam keinginan kita mesti terwujud. Harus terwujud. Tapi pada kenyataannya, kadang-kadang apa yang kita rencanakan itu meleset. Kadang-kadang apa yang kita buat planning itu tidak sesuai. Dan ini mesti kita pahami juga, tidak terwujudnya sesuatu itu terkadang ada hikmah di baliknya. Misalnya nih, ada orang yang ketinggalan pesawat misalnya. Jadi dalam perencanaan awal, dia ingin sampai tepat waktu di bandara. Keinginan awal dia tidak ingin ketinggalan pesawat. Tapi karena ada hal-hal yang membuatnya, ada hal-hal mungkin gangguan di jalan, ya, atau mungkin ada gangguan di kendaraan, ban mobilnya bocor misalnya, sehingga membuat dia telat untuk sampai di bandara dan ketinggalan pesawat. Ternyata pesawat yang akan ditumpangi itu mengalami kecelakaan misalnya. Jadi ini suatu hal yang baik. Itu pernah kejadian ya, jika ada pesawat yang dulu berangkat dari Medan menuju Jakarta, itu banyak pejabat-pejabat yang meninggal ya, penumpang yang dalam pesawat itu banyak yang dari kalangan pejabat. Dan ada seorang pejabat yang ketinggalan pesawat. Ternyata ketinggalan pesawat itu adalah sesuatu yang baik. Jadi tidak tercapainya apa yang kita cita-citakan itu terkadang mengandung hikmah yang baik. Jadi kita jangan terlalu bersedih jika ada dalam hidup ini cita-cita kita yang tidak tercapai. Allah Maha mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahui. Jadi mungkin kita tidak mengetahui hikmah di balik itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum.
Mungkin kalian tidak menyukai sesuatu, kata Allah, padahal hakikatnya itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Mungkin juga kalian menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu hakikatnya tidak baik bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedang kalian tidak mengetahui. Jadi Allah itu Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Mungkin juga dari segi jalan hidup, misalnya kita dulu sewaktu remaja bercita-cita pengennya ingin menempuh atau ingin kuliah di bidang ini misalnya. Tapi kenyataannya sekarang kita menempuh bidang yang lain. Di ini semuanya tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan bersedih. Kita jangan berduka cita bahwa jalan hidup kita sekarang, apa yang kita capai, apa yang tidak kita capai, itu semua adalah sudah dalam garisan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saya katakan tadi, kita harus mesti berdamai dengan takdir. Mungkin secara zahirnya kita merasa sedih karena tidak tercapainya apa yang kita cita-citakan. Tidak terwujud apa yang kita inginkan. Tetapi pada batinnya kita mesti menerimanya dengan ridha, dengan senang hati. Karena itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai hambanya. Jadi kita sebagai hamba Allah mesti menyenangi, mesti menyukai apa yang Allah pilihkan untuk diri kita. Jadi tidak boleh seorang mukmin itu menyesali keadaan misalnya. Artinya tidak tercapainya apa yang kita cita-citakan, kita merasa sangat bersedih, sangat berduka cita. Itu tidak boleh. Karena saya ulangi, kita hanya wajib berikhtiar. Kita hanya wajib berusaha. Namun kita tidak wajib untuk berhasil. Silakan Mbak Indri. Silakan di approve Inka. Sudah Bapak sudah masuk. Oke, baik. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah materi kita pada pagi hari ini. Tujuannya adalah agar menyadarkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi itu tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik itu cita-cita yang terwujud, apalagi cita-cita yang tidak terwujud. Baik itu yang terwujud itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik, ya, seperti saya katakan tadi, yaitu ilmunya para ahli sihir misalnya. Itu semua tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah bahwa dalam hidup ini kita hanya memikirkan apa yang bisa kita lakukan. Ya, bagian kita adalah apa yang kita menjadi bagian kita adalah berusaha, berikhtiar, berencana. Itu bagian kita. Namun hasilnya itu di luar kuasa kita. Itu adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi terwujud apa yang kita cita-citakan atau tidak itu adalah tergantung kepada iradah Allah, tergantung kepada takdir Allah. Kita mesti menerima hasilnya dengan senang hati. Yang saya katakan tadi, kita mesti bagaimanapun mesti berdamai dengan takdir. Jangan kita hanya bisa menerima kalau apa yang kita cita-citakan itu tercapai. Mungkin semua orang bisa terima itu ya. Bahwa semua orang merasa gembira, senang kalau apa yang dicita-citakan itu terwujud. Namun tidak semua orang bisa menerima kalau keinginannya tidak tercapai. Kalau cita-citanya tidak terwujud. Nah, ini yang penting. Bahwa kalau cita-cita kita tidak terwujud, tidak terrealisasi, tidak tercapai, kita juga mesti menerima dengan senang hati. Karena itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada zahirnya hal itu tidak enak ya. Sesuatu yang kita tidak suka. Tetapi kadang-kadang di balik itu Allah memberikan sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Jadi ada dalam ahli kam ini ya di belakang ada nanti kadang-kadang ya yang seperti ini dikatakan kita dihalangi. Dihalangi ini artinya apa? Kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Hakikatnya kita tetap diberi. Di secara zahirnya kita tidak diberi. Karena apa yang kita inginkan tadi tidak tercapai. Tetapi di baliknya itu ada sesuatu yang baik yang Allah siapkan untuk kita. Di pada batinnya, hakikatnya kita tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya mungkin jika ada pertanyaan, ya silahkan.